Drama Nikita Mirzani selama proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU belum juga berakhir. Kali ini, Nikita lagi-lagi ngamuk saat pihak bank swasta yang membuka data mutasi rekening Nikita. Tindakan pembukaan data mutasi rekening tersebut sontak memicu protes keras dari Nikita. Ia menilai pihak bank tidak memberitahukan lebih dulu pembukaan mutasi rekening tersebut, padahal ia merupakan nasabah prioritas. Nikita juga menegaskan akan melayangkan somasi karena merasa keamanan data perbankannya tidak terlindungi. Dalam ruang sidang, staf hukum bank membeberkan sejumlah transaksi bernominal besar di rekening Nikita, periode November 2024 hingga Februari 2025, seperti transfer 250 juta rupiah dari asisten, ada pula transfer 35 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Lalu seperti apa tanggapan Fitri Sahuteru melihat isi rekening mantan sahabatnya itu? Saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya diobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Miris lah saya mau komentar apa, karena kan saya pikir kan yang memiskin-miskinkan orang itu saldonya minimal ya 30 miliar gitu ya. Kalau terkuaknya cuma 300 juta ya sebetulnya sah-sah aja, nggak apa-apa. Mungkin memang kemampuannya segitu, kemampuan dan punyanya memang segitu, tetapi lain kali jangan suka memiskin-miskinkan orang. Karena apa? Allah nih sudah membuka bagaimana dibuka di depan majelis yang mulia, disaksikan oleh kalian semua. Terdakwa yang selalu memiskin-miskinkan orang ini ternyata saldonya banyak ya. Yang ketawa ya, banyak loh 300. Ya, kalau untuk orang yang punya 300 ribu ya 300 juta ya banyak, tetapi untuk orang yang punya 30 miliar ya kecil ya. Ya enggak, dulu lagi zaman ini terserah aja ya, kalau mau ditolak kan saya nggak boleh bohong ya. Dulu pada saat dia berumah tangga dengan yang terakhir, memang dia itu kepengennya punya rumah di situ, karena saya kan punya rumah di situ. Enak, lingkungannya enak, terus kan juga pada saat itu kan anaknya sekolahnya juga deket di sini sebelum dipindahin, sekarang kan sudah dipindahin. Terus juga suaminya yang dulu itu kan sering pagi-pagi ngedrop, standby-nya di rumah saya, nge-gym sampai makan siang, sampai ngejemput anaknya pulang. Nah, pada saat itu ada klaster baru dibuka, yang sekarang terdakwa beli. Saya yang menyarankan, ya sudah beli yang di sini, yang di sana dijual, gitu ya. Itu yang benar, sampai terjadilah mungkin membeli dia ya, memberikan apa tuh tanda jadi, booking dan cicilan angsuran itu. Setelah saya juga kan sudah nggak berkawan sama dia, tapi awal dia memang mau membeli rumah itu memang saya yang menyarankan dulu, karena biar deket dengan saya waktu itu, biar nggak repot juga anaknya main sama anak saya. Kan ini masalahnya NM dengan DRZ, Dr. Reza Gladys ya. Saya salah mulu, DRG ya. Yang menjadi rahasia itu seberapa banyak hartamu, seberapa banyak hutangmu, gitu kan? Itu kan yang menjadi privacy sebetulnya. Cuman menjadi teguran, kalau kata saya ya, teguran kepada saudara terdakwa bagaimana dia selalu menghujat orang, memiskin-miskinkan orang, ngata-ngatain orang banyak hutangnya. Akhirnya apa? Allah buka, Tuhan yang Maha Esa membuka, nih kamu jangan selalu mengata-ngatain orang, ternyata kamu pun hutangnya banyak, dengan kemampuannya ada atau tidak gitu ya. Ternyata saldo kamu sekian, yang kamu kata-katain miskin mungkin uangnya lebih banyak dari kamu. Nah sekarang buktinya berapa tahun saya sudah tidak berteman sama dia, kena masalahnya apa? TPPU, ngeri kan ya. Kalau zaman saya temenin kan ya sekedar ngomong-ngomong di dunia maya, ITE ya, bukannya saya benarkan ya, tentu tidak saya benarkan, tapi yang saya dituduh dalang ini itu ya
Allah sekarang memberikan dalang di hidup dia yang sehingga dia sekarang menjadi terdakwa dugaan kasus TPPU. Jadi percuma ini menggerakkan buzzer, keluar uang katanya kan miliaran untuk menumbangkan Fitri Salhuteru biar nggak deket-deket Reza Gladys. Mendingan kasih kalian media ya, suruh memberitakan yang benar ya nggak. Nih media nih ya, mendingan mensejahterakan media yang benar-benar nyata itu menurut saya bagus. Nah kalau saya didoxing sama kalian saya ikhlas ridho karena apa? Ya sudah kan ini namanya pemberitaan. Ya saya pasti hai gitu. Nggak kasihan amat. Kalau sekarang itu saya tuh kasihan banget, bukan amat. Untuk apa spend uang untuk menggerakkan buzzer tuh di Pasar Minggu tuh pusatnya, buat apa gitu. Nanti kalau saya ada waktu kita ke rumahnya itu ya yang diduga tempat penyimpanan alat-alat ngebuzzer. Pindahin ya, jangan di situ. Pindahin nih, saya udah tahu di deket apa tuh di situ, pindahin. Kalau yang di Jatim mah kejauhan, saya nyamperin. Yang di sini aja di Pasar Minggu, ntar saya samperin. Jakarta Man. Ada 3 titik ya. Jadi yang kita samperin yang di sini aja, yang di Pasar Minggu ya. Nah, pindahin deh. Oke, pindahin ya. Di luar persidangan, drama saling sindir dan saling klaim makin ramai memenuhi jejak digital. Fitri pun ikut terseret, bahkan disebut-sebut sebagai biang kerok atas semua kasus hukum yang belakangan menjerat Nikita. Apalagi, belakangan Fitri makin gencar menggalang dukungan untuk memenuhi kekuatan kubu Reza Gladys. Ya sudah, ya sekarang dia takut dari pihaknya sana. Dia nggak takut dari pihaknya Reza juga yang akan mengatakan dia nggak. Oh ini cara mencari rezekinya, cara berbisnisnya dengan keculasan kan nggak mau juga ya. Mudah-mudahan Melvina mau datang ya. Bukan untuk Reza Gladys ya, untuk diri dia. Karena kalau Reza Gladys sudah pasrah. Kakak ya sudah kata dia gitu ya sudah, aku juga nggak mau maksa. Kalau dia nggak mau datang itu pilihan dia. Tetapi ini kan hal yang sebetulnya dimulai adanya pelaporan ini atas dukungan dia juga. Itu yang Ayu Aulia jangan ngawur, kan saya sudah pasang juga WA-nya seperti apa ya kan. Saya cuma menghimbau dia karena dia kan selalu curhat sama saya atas perlakuan terdakwa terhadap diri kamu. Jadi saya ngasih tahu ya sudah ya, kalau cowok pada ribut ya dia lelaki, kita perempuan ya jangan masuk ke area. Maksud saya menghimbau dia ya untuk berkata yang sebenarnya. Memang tidak ada pemukulan di situ. Kan bukan kata saya, kata visual ya, kata gambar, kata video yang beredar memang tidak ada pemukulan. Ya kalau sekarang mereka mau bertahan ada pemukulan kan sudah dibawa ke pihak berwajib kan. Ya ikuti aja prosesnya gitu. Nggak ada, saya telepon sana sini nggak ada. Saya nggak perlu dukungan siapa-siapa, nggak ada. Nggak mau respon. Dia brother saya, Bang Sunan, I love you. Bahkan, dua mantan karyawan Niki pun tiba-tiba muncul dengan pengakuan mengejutkan ihwal tabiat Niki yang sebenarnya. Emosi meledak-meledak dan tak sungkan menunjukkan sikap agresif di depan publik. Itulah tabiat seorang Nikita. Di satu sisi, ia juga bisa berubah menjadi baik hati dan pemurah. Jauh dari sikap yang selama ini ia tunjukkan. Atas dasar itulah banyak yang menduga jika Nikita mengidap bipolar, sebuah penyakit mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Tak heran jika perangainya ini membuat sejumlah pihak kurang merasa senang. Dugaan Nikita mengidap bipolar ini pun diperkuat dengan pengakuan dua mantan karyawannya, Rian Kaleng dan Arul Alvano. Enggak, maksudnya gini, kita tuh nggak tahu ya dulu bipolar itu apa, kita ini tuh, maksudnya itu kan kita nggak ngerti kan. Zaman dulu aku ya. Baru tahu tuh sekarang ada namanya bipolar, ya, ada namanya anxiety, ada NPD lah, bahasa-bahasa
Aku baru tahu sekarang di era Gen Z ini. Kalau dulu kan nggak pernah ada dengar begitu ya. Tapi kan memang sifatnya dari dulu emang begitu. Mau ke pacarnya, mau ke suaminya, mau ke siapapun, dia pasti melakukan sama, ritmenya sama. Cuman kan mereka nggak pernah berani berbicara. Jadi kalau dibilang dia baik. Nih kalau umpamanya gini, kita kan udah berteman sudah berapa puluh tahun ya, maksudnya kita bertahan, jadi kayak kita udah tahu di saat dia marah kita harus begini, di saat Kita tahu, kita jadi udah kayak pawangnya, ngerti ya? Iya. Jadi kita tahu kalau dia marah udah lebih baik udah. Ya udah entar dulu, ntar dia yang kayak gimana gini. Tapi dia udah nelpon sendiri. Lantaran sakit hati, Rian dan Arul yang bekerja sebagai makeup artist dan asisten pribadi Nikita mengaku sudah lama menjadi karyawan Nikita jauh sebelum ibu 3 anak itu menjadi artis seperti sekarang. Belak-belakan menceritakan pengalamannya selama bekerja bersama Nikita yang kerap mendapat perlakuan tak mengenakan. Meski sudah berkali-kali memaafkan perlakuan Nikita, namun pada akhirnya kesabaran ada batasnya. Dia lagi lagi baru mengandung anaknya yang kedua, terus dia minta endorse, minta cari kerjaan, terus aku bilang yaudah mau nggak endorse, oke. Saat itu harga dia endorse itu masih sekitar 16-18 juta lah untuk 1 bulan story. Terus aku bilang tolong cari kerjaan dong, dia bilang gitu. Ya udah berapa harga lu endorse? Bilang 18 jutaan kalau nggak salah. Nah terus udah jangan 18 juta, kita naikin ya, soalnya kalau 18 juta kemurahan, jadi lu kayaknya masih punya, dilihat dari Instagramnya segala macamnya, lu kemungkinan bisa tinggi dari itu. Ya udah lu mau naikin berapa? Bilang kita 50 juta aja, tapi lu 40, gue 10 juta, make sense nggak? Masuk akal kan? Oke, setelah itu udah jangan ketinggian, ntar kliennya nggak mau. Udah gampang, itu kan tergantung aku negosiasi sama klien kan. Oke, klien approve, ya udah saya transfer 40 juta. Terus bilang saya ambil 10 juta, udah selesai. Tiba-tiba dia transfer aku lagi 1,5. Sudah transfer 1,5, ini buat apa? Buat lu jajan. Oh iya tuh Benny gitu. Ya udahlah. Nah saat itu pertama kali dia kenal Kak Fitri Sauteru. Nah terus dia ngomong, gue kenal kakak-kakaan baru, punya kakak-kakaan baik, orang kaya gini-gini, ntar gue kenalin ya. Dia bangga tuh punya kenal Kak Fitri. Terus gue, oh yaudah ntar kenalin ya, iya kali aja kan butuh make up ataupun apa, oke. Tapi gue mau ke Jepang dulu sama dia gitu. Ya udah, pergilah ke Jepang. Pulang dari Jepang dia maki-maki saya dengan kata-kata kebun binatang dan lain-lainnya seperti biasa lah. Bilang begembel, miskin, apa semuanya ada kata-kata itu. Terus tiba-tiba orang brandnya itu kebetulan saat itu skincare juga yang nge-endorse. Nah, akhirnya brand ownernya telepon saya, Kak Rian, Kak Niki minta balikin uangnya gini-gini. Oh, dengan senang hati saya balikin, bilang gitu. Saya balikin 11,5 juta. Nah, setelah itu tiba-tiba ownernya saya bilang ke ownernya kalau ada masalah apapun tentang kerjaan ini bukan urusan saya ya. Saya udah tidak bertanggung jawab lagi. Udah. Setelah itu saya langsung blok semua akses semuanya, WhatsApp segala macam sampai sosial media saya blok. Saya memutuskan untuk tidak kenal lagi dengan beliau. Terus ya udah. Aku bener-bener nggak tahu kalau ada orang yang bisa punya kepribadian ganda gitu karena dan nggak tahu psikolog segala macam. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa-apa. Jadi ya nggak pernah nanya, ngepikir udahlah emang sifatnya begitu kali gitu. Ya kita mah sebagai teman yang ngerti kalau dia lagi marah, kalau dia lagi gimana, kalau dia lagi tantrum, ya udah kita kadang-kadang kalau kitanya juga ini aku tantrumin balik dari dulu sih, bukan hanya di sosial media sih, ya aslinya juga begitu. Iya, sering ribut sih sama orang kalau kita pergi ke klub gitu-gitu pasti selalu ada aja gebrakannya gitu. Memang suka menggebrak, memang perempuan gebrakan. Ya. Jadi ada bedaknya itu ketinggalan di tukang makeup. Jadi makeup ketinggalan. Di lokasi kan? Iya di lokasi, kan suka pakai kaca punya dia sendiri kan. Pas udah perjalanan pulang dia mengingatkan, Chong katanya kan, ingetin gue ya, bedak gue ketinggalan nih sama si itu yang tukang makeup. Iya nanti kita besok ya, iya bilang gitu. Udah pas mau nyampe di rumahnya udah bla 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 segala macam, barang-barang yang aku turunin nih semuanya. Nah dicopot lah tuh kayak cincin entah berliannya apa, entah berantah itu ya kan. Nih simpennya di tempat perhiasan, iya taruhlah di kotak, taruh samping TV.
Aku bilang kan, cincinmu di situ ya. Iya. Udah. Pas aku pulang sampai ke kosan, belum aku buka pintu, aku langsung dimaki-maki dengan kata binatang, terus kata-kata kayak lu nggak tahu diri lu ya, bedak gua mana, ini gua mana. Nah, terus tiba-tiba aku begini, lu ngerti nggak sih tadi kan lu sama gua di mobil, lu ingetin bedak lu ketinggalan, tuh lu nuduh gua nyolong. Tuh, iya lu ngambil karena lu tahu kan itu bedak mahal, jadi lu nyolong kan. Terus tiba-tiba aku bilang, iya akhirnya menjelaskan, oh iya deh, aku lupa deh, maaf, kali ini aku maafin. Nah, tiba-tiba balik lagi nelfon lagi, berlian gue, lu tuh nyolong lu ya, lu kalau miskin lu jangan kayak begini nyolong gitu. Akhirnya aku balik lagi marah kan ini. Terus perasaan tadi lu udah ngomong cincin taruh di situ, coba lu cek ada nggak? Terus oh ada deh, maaf deh begini. Jadi kayak nggak ngerti gitu, tiba-tiba baik, tiba-tiba nuduh. Sama. Bukan hanya Arul dan Rian yang memutuskan untuk mengakhiri persahabatannya dengan Nikita. Fitri juga melakukan hal yang sama, yang pernah menjadi sahabat dekat dan juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti kedua mantan karyawannya. Nggak mau lah, saya emang nggak mau, walaupun memang ada kepikiran, tapi terima kasih juga ya itu ditumbangkan, kayak saya itu punya kehidupan baru, punya rumah baru, refresh dari follower-follower yang toksik. Jadi saya bisa lebih menyeleksi yang follow saya itu kira-kira ada follower nih, saya punya tim sekarang tuh Yani di sana, pokoknya yang follow saya 0 followernya saya remove aja, karena saya nggak butuh follower.